Saudara sekalian yang terkasih, tanggal 11 Februari adalah hari untuk orang sakit untuk sedunia. Ini sudah dijadikan begitu sejak 30 tahun yang lalu oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan ini memang bukan kebetulan jatuh pada hari untuk memperingati penampakan Maria di Lourdes. Ya, saya katakan bukan Lourdes seperti dikatakan di sini, tetapi Lourdes. Kalau pergi ke Perancis dan tanya jalan untuk Lourdes, orang akan berkata ini pasti bukan di sini. Ya, di Perancis banyak huruf yang percuma dan antara lain yang SS yang ada pada akhir kata. Seperti nama saya Jack, bukan Jacques. Oke, maka karena Lourdes adalah tempat di mana begitu banyak orang dinyatakan sembuh dari penyakitnya secara mujizat, sekurang-kurangnya sembuh secara rohani, maka Paus Yohanes Paulus II merasa bahwa ini cocok untuk berdoa secara khusus untuk orang-orang sakit. Dan tentu setiap kali ada foto dari Paus yang memperhatikan orang sakit. Tahun ini luar biasa. Fotonya adalah Paus sendiri yang sakit. Kita bisa mengerti keadaan orang sakit kalau kita rasa sendiri. Dan memang Paus yang sudah sakit dilayani secara paling hebat, dan semua orang di sekelilingnya kita bisa lihat dia begitu senyum dan tetapi justru dalam pesannya dia menekankan bahwa begitu banyak orang di dunia yang sakit dan yang tidak diperhatikan, terutama di daerah-daerah miskin. Dan pada masa sekarang dengan COVID, kalau positif, dikarantina, diisolasi, ini yang paling berat untuk orang sakit. Tidak diperhatikan, tidak dikunjungi, tidak didampingi oleh orang yang kita sukai, kita cintai. Terpaksa menanggung penyakitnya dalam isolasi. Pun yang meninggal dengan COVID terpaksa meninggal tanpa didampingi oleh orang yang keluarganya, orang yang mencintai mereka, dikuburkan secara darurat. Itulah yang buat hari orang sakit sedunia untuk tahun ini sesuatu yang paling istimewa. Dan Sri Paus dalam ajarannya atau pesannya justru akan menekankan segi kasih. 5 pokok. Pokok pertama, murah hati seperti Bapa terhadap orang sakit. Dia menekankan bahwa Allah Bapa lebih keibuan dari kebapaan, terutama terhadap mereka yang menderita. Dan hal yang kedua yaitu belas kasih Bapa itu dilihat dalam diri Yesus. Dan itulah yang perlu kita renungkan, cara Yesus mendekati orang sakit. Caranya yang waktu dia mengutus murid-muridnya, rasul-rasulnya, dia berkata,
sembuhkanlah orang sakit. Nampaknya tanda bahwa kerajaan Allah sudah diambang pintu atau sudah datang ialah justru perhatian kepada orang sakit. Dan nomor ketiga dari pesannya ialah menyentuh daging Yesus yang menderita. Karena Yesus juga menderita. Yesus bukan saja menyembuhkan orang sakit seperti orang yang bisa buat mujizat, tetapi dalam doa untuk orang sakit justru ditekankan bahwa orang sakit ambil bagian dalam derita yang nyata dari Yesus, sengsaranya, salibnya. Dan nomor keempat, semoga tempat di mana orang sakit diobati menjadi suatu rumah cinta kasih, rumah belas kasih. Seringkali kita lihat dokter-dokter, perawat lebih sibuk membaca di internet atau di semua data apakah jumlah untuk diabetes begini atau ini itu, sehingga orang sakit tidak diperhatikan lagi. Dia hampir tidak disapa. Padahal yang diharapkan, saya sendiri mengalaminya, yang diharapkan kalau sakit bisa bicara dengan dokter, bisa bicara dengan perawat, bisa memperdengarkan apa yang kita rasa, bukan saja derita, tetapi dalam hati. 50% dari penyembuhan justru datang dari caranya orang sakit didekati. Dan memang dengan COVID sekarang sangat susah itu, sangat membutuhkan suatu perhatian khusus dari orang yang mendekati orang sakit, walaupun dia bukan keluarganya, istrinya atau anaknya, tetapi memberitahukan atau memperlihatkan bahwa dia bukan hanya satu kasus yang harus diperiksa menurut ilmu, tetapi satu manusia yang harus didekati. Dan kelima, tentunya belas kasih pastoral, yaitu juga membawa kepada orang sakit suatu harapan akan kasih Allah, kehadiran dan kedekatan yang memang saya ingat waktu saya mulai di Vietnam, di Kalimantan Barat, belum ada di kampung-kampung puskesmas atau macam itu. Waktu turne, selalu turne dengan membawa obat. Bukan untuk membujuk orang, tetapi karena tahu bahwa tidak bisa mendekati orang itu untuk membawa kabar baik kalau tidak mulai dengan memperhatikan keadaannya. Itulah yang perlu kita periksa. Maka tema untuk hari itu ialah hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kutipan dari Lukas bab 6 ayat 36. Murah hati seperti Bapa murah hati. Kita harus memberikan kesaksian itu kepada semua orang yang menderita. Entahlah dia di rumah sakit yang semua lengkap, lebih lagi kalau dia di pelosok, di tempat di mana tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dan ini juga pengalaman saya.
karena segi kontak dan pendekatan manusiawi yang diutamakan, banyak orang di Papua, di Kalimantan lebih suka pergi dulu ke dukun daripada ke dokter. Karena mereka tahu bahwa dukun akan memperhatikan mereka sebagai manusia yang punya kebudayaan, manusia yang punya kepercayaan, bukan sebagai kasus yang harus tahu penyakit, obat mana yang perlu, apakah suntikan dan itu. Tetapi ini yang buat kita perlu bertobat, mendekati orang sakit dengan murah hati seperti Allah Bapa mendekati kita kalau kita sakit. Ada seperti biasa satu doa. Ini penyakit sekarang buat doa yang panjang-panjang. Untuk saya doa ideal ialah doa Maria kepada Yesus. Tidak ada anggur lagi. Bukan beritahukan kepada Yesus apa yang harus dia buat. Tetapi ya, doa panjang itu toh ada banyak hal yang bagus di mana dikatakan bahwa harus justru menguatkan semangat, bukan hanya kesehatan dari orang yang sakit. Sudilah engkau menyembuhkan mereka karena mereka dalam kesunyian, kesepian. Teguhkanlah mereka untuk merasa diperhatikan. Dan dalam kasus seandainya tidak bisa sembuh, semoga mereka juga merasa ada kasih. Hal ini suatu kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan semua orang yang sakit. Barangkali makin tua, makin tahu bahwa penyakit adalah di ambang pintu, makin mampu mengerti bahwa aku juga akan perlu kemurahan hati itu, akan perlu didampingi. Saya yakin bahwa akan terjadi karena ya saya dalam suatu kongregasi, komunitas. Tetapi saya pikirkan semua orang yang saya temu di kampung-kampung, di desa-desa, di tempat begitu jauh, di Vietnam, di Kalimantan, di Papua, dan juga di Perancis. Waktu saya di dalam daerah yang miskin dari Paris, sama juga. Yang penting murah hati seperti Bapa murah hati. Maka marilah kita tutup dengan doa yang disiapkan untuk hari ini. Mana? Allah Bapa Maha Kudus, bukalah kiranya telinga kami terhadap sabdamu, dan siapkanlah hati kami agar sanggup melaksanakan sabda itu menurut teladan Yesus Kristus, Putramu. Dan bacaan justru untuk Injil hari itu adalah Yesus yang memperhatikan orang yang susah berbicara dan yang tuli. Dia membawanya dan menyentuhnya sampai memberi air dari mulutnya kepadanya dan berkata "Epheta", buat supaya orang yang sakit merasa bahwa terbukalah hari yang bukan saja kesepian, kesedihan, tetapi terhibur dan dicintai. Semoga Tuhan membantu kita untuk melaksanakan hal itu. Amin.